Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam channel CPS Television. Pada saat ini, di episode ini saya akan membahas mengenai kesempatan menemukan Allah. Sebelum kita masuk di dalam renungan singkat mengenai kesempatan menemukan Allah, saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum menekan tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan juga gambar loncengnya. Kenapa harus diaktifkan? Supaya setiap ada episode-episode yang terbaru, Bapak Ibu bisa langsung menerima notifikasinya dari channel CPS Television, sehingga bisa langsung mengikuti siarannya. Berbicara menemukan Allah, harus kita sadari bahwa hidup kita yang singkat di muka bumi ini, yang kurun waktunya tidak lebih dari 70 tahun, kurang lebih 70, 80, 90 kalau kuat ya. Kalau tidak kuat banyak juga sih teman-teman saya belum sampai 70 tahun sudah meninggal duluan. Nah, kehidupan yang singkat ini seharusnya kita bisa isi dan kita harusnya memandang ini sebuah kesempatan yang berharga, kesempatan yang mahal untuk kita dapat menemukan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, berarti kalau kita harus menemukan Allah dan kesempatannya ada di dunia ini, kita harus tahu caranya untuk menemukan Allah. Berarti kita saat ini belum tentu kita menemukan Allah atau berjumpa dengan Allah. Nah, kita harus bisa mengerti beda antara kita mempelajari tentang Tuhan atau kita bertemu langsung dengan Tuhan. Kalau kita belajar tentang ilmu tentang berlian, kita memeriksa tentang berlian, banyak kan tuh caranya, ilmunya, memeriksa berlian ini asli atau tidak, kekerasannya berapa. Nah, itu kita bisa mempelajari banyak ilmunya. Kita bisa cari di buku-buku, googling, bisa kita cari. Tetapi akan berbeda antara kita mempelajari tentang berlian dengan kita menemukan berlian. Kalau kita menemukan berlian, kita bisa menyentuhnya, merasakannya, dan kita bisa langsung memegangnya, bahkan merasakannya. Orang yang belajar tentang teori mempelajari berlian, belum tentu dia bisa merasakan berliannya langsung. Berbeda dengan orang yang menemukan berliannya. Nah, ini jadi ada dua kesan yang berbeda ya Bapak Ibu teman-teman. Kita harus ketahui bahwa hal ini kalau kita tarik di dalam kehidupan kekristenan kita, banyak orang belajar ilmu tentang Tuhan. Mereka bisa belajar dari buku-buku, googling, sekolah teologi, atau apapun itu, entah kursus-kursus. Tetapi berbeda dengan orang yang mungkin dia tidak sekolah teologi, ya tidak mempelajari tentang Tuhan melalui buku-buku atau media apapun, tetapi justru dia menemukan Tuhan secara pribadi, bergaul karib, selalu menemukan dia setiap hari, setiap saat. Nah, ini pasti berbeda. Kapan hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi kalau kita masih hidup, kita bisa memiliki kesempatan. Jadi jangan sia-siakan karena hidup kita ini kan singkat. Kita tidak tahu loh kapan kita akan kembali pulang, kapan kita menghembuskan nafas terakhir. Taruhlah secara firman Tuhan kita kurang lebih 70 tahun. Ya kalau kita sampai 70 tahun, tapi faktanya banyak yang belum sampai 70 tahun sudah meninggal duluan. Nah, jadi di hidup yang singkat ini, ayo kita temukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita belum menemukan Tuhan. Sungguh sangat ironis banyak orang Kristen sampai sekarang ini hanya menemukan pengetahuan tentang Tuhan saja. Tetapi dia tidak menemukan pribadi Tuhannya. Ini berbeda loh ya. Menemukan pengetahuan tentang Tuhan sama kita menemukan pribadinya itu.
Banyak orang Kristen merasa puas karena dia sudah menemukan pengetahuan tentang Tuhan. Bahkan dia berani berbicara kemana-mana, bersaksi kemana-mana tentang Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia belum menemukan Tuhannya, pribadinya. Bahkan ketika kita sekolah teologi pun, kita sering sekali merasa kita sudah mengerti, paham, ahli, namanya sekolah. Kita selesai sarjana teologi, magister teologi, doktoral teologi, kita merasa sudah paling hebat. Padahal yang paling penting bukan menemukan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi menemukan pribadinya Tuhan itu sendiri. Berinteraksi langsung, bergaul karib langsung dengan Dia. Cara berpikir seperti ini masih ada. Bahkan bukan hanya di kalangan pelayan-pelayan Tuhan atau aktivis gereja. Bahkan cara berpikir seperti ini pun masih ada, bahkan ditanamkan di dalam pikiran jemaat-jemaat Tuhan. Nah, kita harus menyadari melalui renungan ini, harus kita sadar bahwa tidak banyak orang yang benar-benar menemukan Tuhan. Kita harus mengoreksi diri ini sekarang. Apakah benar kita sudah menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita memiliki pertemuan dengan Dia setiap saat? Atau hanya pada saat mau makan kita berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Atau pada saat mau tidur, Tuhan tolong jagai aku. Udah kayak satpam. Kalau kita belum menemukan Tuhan, ayo berjuanglah. Nah, jangan sampai kita belum menemukan Tuhan, baru menemukan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi kita sudah merasa cukup nyaman di dalam kehidupan ini. Sangat disayangkan begitu banyak orang-orang kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya mempercayai Tuhan itu ada. Hanya sebatas itu. Setelah dia mempercayai Tuhan Yesus itu ada dan dia merasa sudah menjadi umat Tuhan dan bahkan merasa sudah selamat. Nah, ini sering sekali. Akhirnya apa perbuatannya? Karakternya. Tindak tanduknya. Di situ. Karena cara berpikir yang hanya sebatas ini akan membuat kita di dalam mengisi hidup ini yang sangat singkat tadi bukan untuk mencari Tuhan. Tetapi sering sekali justru memanfaatkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita hanya menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk menemukan hal-hal yang menyenangkan daging kita, yang kita lihat dari dunia-dunia ini yang kita ambil. Ini yang terjadi. Dan banyak sekali konsep-konsep di dalam cara berpikir orang Kristen saat ini merasa bahwa kalau dia menemukan atau memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan dia beragama, dia pergi ke gereja, dia beribadah, berarti sudah menemukan Tuhan. Tidak sedikit ini konsep yang dimiliki oleh setiap kita. Bahkan betapa jahatnya gereja Tuhan kalau mengesankan mereka yang sudah menemukan pengetahuan tentang Tuhan ini tidak perlu lagi menghadapi atau tidak perlu lagi khawatir di dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena merasa sudah menemukan Tuhan, padahal belum. Baru pengetahuannya. Baru seperti tadi, belajar ilmu atau pengetahuan tentang berlian. Belum ketemu berliannya. Nah, ini kondisi seperti ini sangat riskan, berbahaya. Kita seakan-akan sudah selamat, tetapi ternyata belum. Indikatornya apa? Cara tahunya bagaimana? Ya lihat aja perilaku kita, tindak tanduk kita, kondisi hidup kita seperti apa. Kalau kita masih merasa puas karena kita sudah memiliki pengetahuan tentang Tuhan, akhirnya kita tidak lagi haus dan lapar untuk belajar atau mengalami karya salib Tuhan di dalam kehidupan kita secara utuh dan benar. Kita hanya cukup puas belajar dari pandangan ini, pandangan ini, pandangan ini, pandangan ini. Nah, kita sekarang harus bisa menemukan Tuhan di dalam kesempatan hidup kita yang sangat singkat. Kan kita nggak tahu nih, kapan kita akan berakhir ya, kapan kita akan mengalami kematian. Nah, justru ini kesempatan yang sangat berharga yang tidak ternilai harganya. Masih mau dilewati kesempatan ini? Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali loh. Justru kesempatan ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya kita bisa menemukan, merasakan
mengamati bagaimana karya salib yang begitu sempurna dan begitu luar biasa ini di dalam kehidupan kita. Kalau konsep kita masih seperti tadi, merasa cukup karena kita belajar mengenai pengetahuan tentang Tuhan, maka kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tertarik lagi untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Karena kita hanya berharap dengan keadaan hidup kita yang sekarang ini, ya sudah, karena kita sudah layak masuk dalam kerajaan surga, ya udah oke lah. Udah percaya Tuhan Yesus Kristus, apalagi sih yang dicari? Kan udah percaya. Dari mulut mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, berapa banyak orang yang seperti ini, dia mengaku, dia ke gereja, dia beribadah, padahal sampai di gereja belum tentu dia belajar kebenaran. Cuma numpang tidur, datang ke gereja duduk di bawah AC, adem 2 jam. Nyaman, ya lumayan numpang tidur. Lalu keluar merasa, wah, sudah beribadah kepada Tuhan. Sudah berjumpa dengan Tuhan. Padahal di dalam, ya agak ngantuk-ngantuk sedikit. Ini fakta, ini kenyataan. Lalu, bagaimana dengan karakternya? Perbuatannya? Orang yang seperti ini bagaimana bisa masuk kerajaan Tuhan? Kerajaan Bapa, kalau karakternya tidak diubahkan. Padahal Bapak jelas-jelas menginginkan kita semua loh, kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ya. Kita semua diharapkan sempurna seperti Bapa di surga. Dan hidup kita harus serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Ini yang menjadi target, seharusnya target di dalam kehidupan kita. Nah, kesempatan menyelesaikan target itu bukan nanti setelah kita mati atau kita menjelang kematian. Tetapi sekarang, saat kita masih kuat, saat kita masih bernafas, saat kita masih mampu memiliki kekuatan di dalam tubuh kita, kita harus berjuang. Tuhan sudah siapkan loh anugerah keselamatan bagi kita semua. Justru sekarang tugas kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Namanya mengerjakan berarti kita harus mengupayakan setiap hari. Kita harus mengikuti prosesnya. Supaya apa? Supaya kita bisa sempurna seperti yang Bapa inginkan. Bahkan hidup kita menjadi sama atau serupa seperti Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita tidak mau mengupayakan ini, kita tergiur dengan semua tawaran dunia ini, maka hidup kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita terus mengejar apa yang menjadi tawaran-tawaran dunia, kita membawa hidup kita menjadi sama, berwajah dunia ini. Tetapi kalau kita membawa hidup kita, gairah hidup kita terus bagaimana kita menemukan Tuhan, maka kita akan membawa hidup kita, wajah kita menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Untuk mengerti akan hal itu kita butuh tuntunan di dalam kehidupan ini. Nah, berbicara tuntunan, saya sudah sampaikan renungannya, Bapak Ibu bisa melihat. Ada linknya di sini ya, tuntunan. Tanpa tuntunan kita tidak bisa menangkap. Jadi harus berhati-hati. Karena hidup kita pun penuh dengan resiko. Saya juga sudah membahas mengenai resiko di dalam kehidupan ini. Linknya ada juga di sini. Bapak Ibu bisa klik. Bisa ikuti renungan-renungannya. Kita harus sadari sekarang. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita puas? Atau kita sudah menemukan Tuhan? Jangan biarkan kesempatan ini beralih atau berlalu begitu saja. Kalau kita tidak memulainya dari sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita membuang waktu hidup kita sia-sia. Berarti kita menyia-nyiakan kesempatan untuk kita diselamatkan. Berbicara keselamatan berarti berbicara kesempatan kita dikembalikan ke rancangan semula, yang karakter kita tadinya karakter duniawi dikembalikan menjadi karakter yang bersifat ilahi. Yang tadinya bernatur dosa, kita akan menjadi naturnya natur ilahi, kodratnya. Nah, ini harus kita upayakan. Jangan seperti Esau yang menukar hak kesulungannya hanya dengan semangkuk makanan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ayo. Jangan menukar keselamatan kita hanya dengan kenyamanan dunia. Kenyamanan dunia sekali kita nikmatin, begitu kita mati, sudah kita tinggalkan. Sama ketika hak kesulungan ditukar dengan semangkuk makanan, dimakan, nikmat pada saat itu, habis itu menyesal.
Begitu pula dalam kehidupan kita, kesempatan kita menemukan Allah, gunakan. Jangan tukar keselamatan kita dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Yang pada akhirnya kita menyesal. Mari Bapak Ibu, ayo renungkan. Kalau kita masih menukarnya dengan apa yang menyenangkan daging kita mengisi hidup kita dengan tidak benar, dengan tidak mencari Tuhan, sekaranglah kesempatan. Ayo ambil keputusan. Ambil komitmen, cari Tuhan, temukan Tuhan. Jangan cukup puas dengan kita mengerti atau memiliki tentang pengalaman tentang Tuhan saja, tentang teori-teorinya. Tetapi kita harus bisa menemukan pribadinya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatan. Selagi Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran ini, berarti masih bernafas. Berarti masih ada waktu. Ayo, saya mengajak kita sama-sama berjuang untuk terus menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang bertemu dengan Tuhan terlihat dari dalam diri orang tersebut. Perbuatannya, cara berpikirnya, berkata-katanya, semua akan terlihat. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan renungan ini memberkati hidup kita sendiri. Tapi mari kita membagikan, men-sharingkan kepada orang-orang di sekitar kita, di media sosial kita, bahkan sanak famili kita. Share, bagikan. Biar mereka juga diberkati. Jangan kita doang yang diberkati, tapi kita berkati orang lain. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, ayo jangan lupa klik tombol like. Silakan mungkin kalau ada testimoni atau ada yang mau diberikan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi yang belum menekan tombol subscribe, saya mengundang untuk tekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya. Nantikan perjumpaan kita di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.